Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyimak Berita Medan. Bersama saya Mehdi Hairi, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sepasang pasutri di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kecelakaan. Nyawa suami selamat sedang sang istri tewas mengenaskan. Seorang perempuan di Kecamatan Medan Amplas, Medan ditemukan tewas dengan kondisi jasad sudah membusuk. Pihak keluarga menduga kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak kejanggalan. Seorang pengunjung pasar malam di Kabupaten Labuhan Batu mengalami kecelakaan saat menaiki wahana pemacu adrenalin. Korban cedera dan terluka. Kita awali informasi pertama, saudara. Pasangan suami istri di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kecelakaan. Nyawa sang suami selamat, sedang sang istri tewas di lokasi kejadian akibat terlindas truk. Kejadian ini diduga akibat sang suami ceroboh saat hendak menyalip truk dari sebelah kiri. Rekaman video amatir menunjukkan saat korban tewas usai dilindas truk. Sang suami terlihat meminta tolong sementara istrinya sudah tewas di tempat karena mengalami pecah di bagian kepala. Kecelakaan ini terjadi di Dusun 4, Desa Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai. Kejadian berawal saat pasangan suami istri Normansyah dan Ani yang baru menikah sedang mengendarai sepeda motor dari arah Kota Tebing Tinggi menuju Batubara. Saat hendak menyalip sebuah truk melalui jalur kiri, kendaraan mereka hilang kendali hingga mereka terjatuh. Kecelakaan ini membuat sang istri terpental ke arah kolong truk dan terlindas pada bagian kepala hingga menyebabkan sang istri tewas di tempat. Istrinya, suaminya luka ringan, hancur tangannya, dibawa larikan ke rumah sakit. Jadi istri meninggal dunia di tempat ya, Bang? Di tempat. Sementara sopir truk tak mengetahui ada kendaraan yang menyalip dari sebelah kiri lantaran fokus ke bagian kanan jalan. Ia mengetahui korban sudah tewas setelah diteriaki oleh warga yang melintas. Jadi ini ada berapa korban nih, Bang? Dua, suami istri, istrinya yang meninggal. Suaminya masih dirawat di rumah sakit. Luka, Bang, ya? Akibat kejadian ini, Jalan Raya Lintas Sumatera atau Jalinsum, Kota Tebing Tinggi menuju Batubara sempat mengalami kemacetan. Korban tewas dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Tebing Tinggi, dan sang suami harus dirawat karena mengalami luka pada tangannya. Kasus ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Tebing Tinggi dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan 2 kendaraan sebagai barang bukti. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Gagal menanjak di tanjakan Bukit Kodok, Jalan Lintas Sumatera Labuhan Batu Selatan. Satu unit truk berjalan mundur menabrak 2 kendaraan yang berada di belakangnya. Tanjakan Bukit Kodok dikenal sebagai tanjakan yang berbahaya karena rawan kecelakaan. Satu unit truk bermuatan penuh berjalan mundur karena tidak kuat menanjak. Truk ini kemudian menghantam satu minibus dan truk lain yang berada di belakangnya. Sebelum tertabrak, truk pasir lain yang berada di belakang sempat mengambil jarak. Namun kecelakaan tidak bisa terhindarkan karena truk dengan cepat berjalan mundur. Tanjakan sekaligus tikungan curam ini berada di kawasan Torgamba atau dikenal kawasan Bukit Kodok. Pengemudi truk pasir berhasil selamat dari hantaman keras dengan melompat keluar kabin dan bergelantungan di pintu. Alhasil supir selamat meski benturan keras mengakibatkan bagian depan truk ringsek. Truk sudah menurun dan supir truk yang di bawah itu pun mencoba atrek. Tetapi karena tidak bisa kencang atreknya, lebih kencang yang mundur ini, jadi tidak dapat terhindarkan itu, Bang, tabrakan. Pantat dari tronton intercooler itu menabrak kepala dari tronton fusil bawah. Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum Bukit Kodok dikenal rawan kecelakaan akibat kondisi jalan yang menanjak disertai tikungan curam.
Kendaraan dengan muatan yang berlebih seringkali menjadi pemicu kecelakaan lantaran gagal menanjak. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Seorang ibu dan anaknya di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu diserang seekor buaya saat sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Akibatnya kedua korban mengalami luka serius di bagian kaki. Buaya yang diperkirakan berukuran 4 meter menyerang 2 orang warga Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kedua korban, Raminteng dan anaknya bernama Cinta, diserang saat mereka sedang mencuci pakaian di tepi sungai Merbau. Saat korban sedang mencuci, buaya ini tiba-tiba muncul ke permukaan dan menyerang Cinta. Remaja ini kemudian sontak meminta tolong kepada sang ibu. Mengetahui hal tersebut, sang ibu berusaha menyelamatkan anaknya, namun buaya ini juga menyerang sang ibu. Warga pun berdatangan menolong kedua korban, sampai akhirnya nyawa kedua korban selamat. Anakku tiba-tiba ada yang narik kakinya, lalu ketarik anakku, rupanya sama-sama narik, lalu kami ketarik sama buaya itu ke dalam air itu, kami pegangan bot, terus minta tolong sama warga. Ada orang ke sungai satu, itulah nolong kami. Aku ampun sama buaya itu, terus dilepaskan. Meski nyawa kedua korban selamat, namun mereka mengalami luka yang cukup serius pada bagian kakinya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Aik Kanopan. Anaknya itu mengalami luka robek, ibunya juga mengalami luka robek. Pasien itu rujukan dari puskesmas. Sebelumnya sepertinya dilakukan tindakan untuk penanganan awal di puskesmas. Jadi sini kita melakukan tindakan lanjut, di mana mungkin tindakan yang kita lakukan itu adalah pembersihan luka yang lebih steril dan kita lakukan di ruang operasi dengan dokter bedah kita. Bisa dijelaskan posisi luka robeknya di bagaimana? Untuk posisi luka robek itu ada di kaki sebelah kiri. Baik si ibu dan si anak posisinya sama-sama di kaki sebelah kiri. Buaya besar ini kemudian berhasil ditangkap dan diikat oleh warga sebelum akhirnya diserahkan ke pihak BKSDA Kisaran. Warga pun diimbau untuk membatasi aktivitas di pinggir sungai agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Seorang perempuan yang juga mahasiswi di Kecamatan Medan Amplas, Medan ditemukan tewas di rumahnya. Saat ditemukan, jasad korban sudah membusuk. Pihak keluarga menduga kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak kejanggalan. Mahira Dinabila ditemukan tewas membusuk di rumahnya Komplek Rivera, Kecamatan Medan Amplas, Medan pada Rabu 3 Mei silam. Kematian korban diketahui setelah paman korban mendapat pesan singkat dari teman korban bahwa korban sudah beberapa hari tidak masuk kuliah. Setelah mendapat pesan singkat itu, paman korban pun datang ke rumah Mahira. Di lokasi kejadian, sang paman mendapati Mahira sudah terbujur kaku di bagian dapur. Kematian Sahira diduga tidak wajar karena ditemukan banyak kejanggalan. Salah satunya ayah angkat korban tidak mau jasad Mahira diautopsi pihak rumah sakit. Spontanitas langsung buka bisa. Assalamualaikum saya bilang. Terus keadaan gelap, token, listrik mati. Nah sesudah itu saya tersandung karena ini gelap. Dia langsung bapak angkat tuh bilang, wah Ira terpleset. Dia spontanitas. Kebetulan saya lagi video call ya sama saksi yang mendengar juga itu. Wah gini, terus saya langsung dekat ke almarhum ini. Saya lihat, loh ini matinya ya seperti nggak wajar gitu loh. Lokasi penemuannya di bagian mana, Pak? Lokasi waktu saat itu di daerah dapur. Yang angkat ini mengaku bahwa itu anakku katanya kan tuh. Nah nggak usah deh otopsi. Kan itu. Makanya pihak polisi Patumba juga ikut buat surat pernyataan. Saat ini kasus kematian Mahira dalam penyelidikan kepolisian. Pada 13 Mei kemarin telah dilakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk kepentingan autopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.